Oke, jadi di sini kita akan membandingkan nanti antara OptiRAF dan area roughing. Nah, di sini kita setting pertama yaitu stoknya. Kita bisa pilih all solid ini. Terus nanti di sini kita kita bisa hide and show dari sini ya stoknya. Nah, jadi seperti ini. Terus kemudian kita langsung aja kalau yang pertama area roughing. Nah, seperti ini wall stocknya atau allowance 1 mili. Kita bisa pilih dengan select seperti ini atau di triple click. Terus di OK dulu, di end selection. Nah, terus kemudian ini masih yang area roughing. Ini area yang kita roughing, toolpad-nya ini bisa dipilih atau tidak. Kalau dipilih ya berarti nanti dibatasin di area mana. Ini karena semuanya ini kita bisa abaikan dulu. Terus tool kita bisa pilih toolnya ini kalau di select semua, ini kalau none, nah saya bisa pilih ini yang bull. Misalkan ini pakai tool besar terlebih dahulu 20 radius 1. Ini tool nomor 1. Headnya 1. Ini untuk holdernya kita bisa pilih misalkan keluarnya 70. Ini stoknya masih pakai yang stok awal, step down-nya misalkan 1. Trokoidal ini saya off kan, jadi nanti langsung kalau ketemu bagian sudut dia langsung tajam gini. Terus ini step shallow enggak, ini roughing-nya. Nah, transition-nya ini turunnya dia entry helix gini ya. Jadi kalau entry helix nanti dia akan muter terlebih dahulu di depth berapa. Kalau profil rem nanti menyesuaikan profilnya. Nah, ini kita pilih yang entry helix, plane-nya kita tag top, oke. Jadi ini kalau roughing yang umum atau roughing yang default itu seperti ini. Kita bisa lihat jalannya tool itu dari atas, dari atas ke bawah sesuai depth-nya. Kalau kita simulasikan nanti dia makanannya sesuai depth of cut yang kita berikan. Jadi misalkan 1 mili ya dia dari atas ke bawah 1 mili gitu. Nah, ini yang roughing secara umum seperti ini. Nah, nanti akan kita bandingkan kalau OptiRAF itu caranya seperti apa. Jadi ini yang umum dipakai yaitu area roughing untuk mengurangi material sebelum di semi finish dan di finishing. Nah, ini seperti ini kalau area roughing. Terus kemudian kita coba berikutnya, ini sebenarnya bisa di copy ya, tapi saya ulangi dari awal. OptiRAF ini sama, jadi tool type-nya Dynamic OptiRAF. Terus geometrinya saya pilih yaitu dengan di blok ini and selection. Terus toolpad controlnya ini nggak pakai toolnya. Nah, jadi kalau Dynamic OptiRAF itu umumnya menggunakan tool kecil. Jadi saya sama menggunakan bull mill. Terus diameternya misalkan 12 radius 1. Oke, ini saya kasih tool nomor 2. Terus holdernya seperti ini. Nah, jadi umumnya kalau Dynamic OptiRAF itu toolnya kecil, misalkan end mill tapi ada radius. Nah, nanti di sini ya biasanya itu tool khusus end mill yang mempunyai cutting length cukup tinggi, misalkan 35 seperti ini dengan panjang ini 90. Nah, jadi dia nanti bisa memanfaatkan panjang panjang floatnya. Jadi bisa dimaksimalkan sesuai panjang float. Terus kemudian
Kalau dynamic OptiRAF di sini nanti step overnya, nah ini step overnya biasanya kecil sekitar 10%, atau berarti kalau 12 1,2, tapi step down-nya itu dia bisa turun ke bawahnya itu bisa 2 atau 3 kali diameternya. Jadi kalau diameter 12 dia itu bisa mampu untuk 2 kalinya. Jadi misalkan 100%. Ya, jadi depth of cut-nya bisa tinggi. Karena dia memang dia makannya dari dalam, terus nanti ketika dia ketemu area yang miring, itu dia tetap bisa dibuat perkecil atau sekitar ini misalkan saya berikan 10% juga 1,2. Jadi roughing-nya nanti tetap dia akan membuat step by step supaya semi finishnya dia bisa lebih enteng gitu ya. Jadi ini kalau dengan dynamic OptiRAF ini masih sama transisinya. Nah ini transisinya nanti bisa turun kalau dia ketemu cavity ya. Kalau ketemu core dia bisa langsung dari luar gitu. Angle-nya ini Z clearance-nya misalkan saya kasih 1. Nah, kalau dynamic OptiRAF nanti dia langsung ke depth yang tertingginya atau tadi 2 kali diameter. Masih kalkulasi, kita juga bisa cek ketika dia masih ini ya kalkulasi, kita bisa cek di multi threading. Nah ini masih processing ya, jadi masih running mau kalkulasi toolpad-nya. Progresnya kelihatan di sini di multi threading manager. Ini sudah selesai, kita oke. Nah terus kita lihat perbedaannya. Kalau dynamic OptiRAF itu kita backplot, kita simulasikan toolpad-nya. Nah dia jadi turun dari sini langsung ke depth 2 kali diameter atau depth 24. Dia metodenya nanti side cutting, jadi ini step overnya kecil-kecil tapi langsung depth besar. Nah nanti kalau ketemu bagian yang kontur, nah dia tetap akan mengecil. Tuh. Nah ini memang metode pemakanan yang disebutnya bisa high efficiency milling atau bisa langsung disebutnya side cutting, supaya pemakanan itu bisa langsung memanfaatkan panjang float. Jadi memang toolnya sendiri nanti bisa pakai tool end mill carpet yang khusus, atau bisa kalau materialnya lunak itu bisa pakai end mill carpet yang diameternya mungkin ya 12 atau yang lebih besar. Nah jadi dia metodenya side cutting seperti ini, memanfaatkan panjang floatnya. Kalau saya percepat, panjang float ini metode side cutting dengan panjang float. Nah, nanti RPM dan feeding bisa disesuaikan. Kita bisa cek dari ini, katalog toolnya dia mampu RPM dan feeding berapa. Gitu. Jadi perbedaannya cukup signifikan antara yang tadi dengan roughing biasa atau area roughing dengan dynamic OptiRAF. Jadi sebenarnya yang membedakan yaitu ini toolpad-nya. Kalau di sini dibuat tangency itu artinya dia posisinya memang pemakanan step overnya kecil, tapi langsung ke depth yang cukup dalam gitu. Nah ini contohnya dia roughing, ketika ketemu bagian yang kecil pun dia nanti tetap akan menyesuaikan. Jadi tidak
step by stepnya atau hasilnya roughingnya dia tidak tinggi gitu ya. Jadi semi finishnya juga akan lebih enteng. Oke, jadi hasilnya seperti ini kalau yang dynamic OptiRough. Oke, seperti itu. Terima kasih dan selamat mencoba.